Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas G3 akan menjelaskan tentang web security. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Rida Amelia Citra Dewi, kemudian ada rekan saya Rezi Albertus Silaban, Reski Wahyudi, dan Muhammad Farhan Eno. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya data yang disimpan dan ditransmisikan melalui internet, tantangan keamanan informasi semakin meningkat. Ketika berbicara tentang web security, kita harus memahami bahwa situs web telah menjadi pusat kegiatan bisnis, komunikasi, dan interaksi online. Oleh karena itu, menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data di dalam dan melalui situs web menjadi sangat penting. Ancaman seperti serangan cyber, peretasan, dan pencurian data dapat memiliki dampak yang besar pada perusahaan atau individu. Kali ini, web security yang akan kita bahas adalah penetration testing dan vulnerability assessment. Pengertian penetration testing sendiri adalah pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan dalam sistem komputer dan jaringan. Dengan melakukan pengujian penetrasi, organisasi dapat mengidentifikasi potensi kerentanan dalam sistem mereka dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi sebelum serangan sebenarnya terjadi. Hal ini membantu dalam meningkatkan tingkat keamanan dan mencegah potensi pelanggaran keamanan. Di sisi lain, vulnerability assessment adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan potensial dalam sistem atau jaringan tanpa mencoba secara aktif mengeksploitasi mereka. Ini memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan data tentang kerentanan yang mungkin ada dan mengukur tingkat risiko yang terjadi dengan masing-masing kerentanan. Vulnerability assessment memberi pandangan menyeluruh tentang kelemahan potensial yang harus diatasi untuk meningkatkan keamanan sistem. Penetration testing atau pengujian penetrasi dan vulnerability assessment atau penilaian kerentanan adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerentanan dalam sistem komputer dan jaringan. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya. Yang pertama adalah perbedaan tujuan. Penetration testing bertujuan untuk mensimulasikan serangan nyata dan mencoba secara aktif mengeksploitasi kerentanan yang ada dalam sistem atau jaringan. Penetration testing bertujuan untuk menilai sejauh mana keamanan sistem dapat bertahan terhadap serangan yang sebenarnya. Sedangkan vulnerability assessment bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengukur kerentanan yang ada dalam sistem atau jaringan. Vulnerability assessment tidak mencoba secara aktif mengeksploitasi kerentanan, melainkan fokus pada pengumpulan informasi tentang kerentanan yang mungkin ada. Perbedaan yang kedua adalah metode. Penetration testing melibatkan pengujian yang aktif, di mana ahli keamanan mencoba mengeksploitasi kerentanan yang telah diidentifikasi. Mereka mencoba mendapatkan akses tidak sah ke sistem atau data yang dilindungi. Sedangkan vulnerability assessment biasanya melibatkan pemindaian dan pengujian pasif yang lebih berorientasi pada pengumpulan data tentang kerentanan yang ada. Hal ini tidak mencoba mengeksploitasi kerentanan seperti dalam penetration testing. Yang ketiga adalah perbedaan hasil. Hasil dari penetration testing adalah laporan yang mencakup informasi tentang kerentanan yang berhasil dieksploitasi, serta rekomendasi untuk memperbaikinya. Hal ini memberikan gambaran tentang sejauh mana sistem dapat tahan terhadap serangan nyata. Sedangkan hasil dari vulnerability assessment adalah daftar kerentanan yang ditemukan beserta informasi tambahan tentang tingkat risiko yang terkait. Laporan ini memberikan wawasan tentang kerentanan yang ada, tetapi tidak memberikan pemahaman yang mendalam tentang seberapa mudah kerentanan tersebut dapat dieksploitasi. Perbedaan yang selanjutnya adalah pada waktu pelaksanaan. Pada penetration testing seringkali dilakukan dalam waktu terbatas dan terfokus pada serangkaian tes yang lebih intensif. Sedangkan pada vulnerability assessment
dapat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk memantau kerentanan yang ada dalam jangka waktu yang lebih lama. Seringkali, organisasi menggunakan kedua pendekatan ini secara bersamaan. Vulnerability assessment digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan yang mungkin ada dalam sistem, sementara penetration testing digunakan untuk menguji sejauh mana kerentanan ketidakmampuan tersebut dapat dieksploitasi. Hal ini dapat membantu organisasi dalam mengembangkan strategi keamanan yang lebih efektif. Oke, jadi setelah kita sudah memahami tentang pengertian dari vulnerability assessment tool, sekarang kita masuk ke macam-macam dari vulnerability assessment tool itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada Nessus ya. Nessus itu adalah suatu alat pemindaian kerentanan yang terkenal dapat mengidentifikasi berbagai jenis kerentanan dalam sistem, termasuk situs website. Lalu yang kedua ada OpenVAS ya, atau Open Vulnerability Assessment Tool, Assessment System. Itu adalah perangkat lunak sumber terbuka yang menyediakan layanan pemindaian kerentanan dalam manajemen kerentanan. Lalu yang ketiga ada Nexpose, dibuat oleh Rapid7, yaitu adalah alat yang dapat memindai dan mengidentifikasi kerentanan dalam infrastruktur IT, termasuk juga situs website. Lalu ada Qualys yang menyediakan layanan pemindaian kerentanan berbasis cloud yang dapat digunakan untuk melacak dan mengatasi kerentanan dalam sistem di situs website Anda. Lalu ada Acunetics, yaitu pemindaian kerentanan yang fokus pada aplikasi web. Lalu juga ada Burp Suite atau alat yang sering digunakan dalam pengujian keamanan web untuk mengidentifikasi keamanan web ya. Lalu ada OWASP ZAP atau ZAP itu adalah Z Attack Proxy. Itu adalah sumber terbuka yang dikembangkan oleh OWASP untuk pemindaian kerentanan aplikasi web. Lalu ada Detectify atau layanan berbasis web yang secara otomatis memeriksa website Anda dalam kerentanan. Dan juga Qualys Web Application Scanning atau layanan yang berfokus pada pemindaian kerentanan dalam aplikasi web dan membantu Anda identifikasi dan mengatasi masalah keamanan pada tingkat aplikasi. Dan yang terakhir ada Tenable.io atau yang menyediakan layanan pemindaian kerentanan dan manajemen kerentanan yang komprehensif untuk infrastruktur aplikasi Anda. Beralih ke Penetration Testing Tools. Jadi apa sih Penetration Testing Tools ini? Jadi Penetration Testing Tools adalah alat yang digunakan untuk melakukan simulasi serangan cyber terhadap sistem jaringan atau infrastruktur IT untuk menemukan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Alat ini bertujuan untuk mengevaluasi keamanan sistem dengan cara menemukan celah keamanan dan mengeksploitasi celah tersebut. Penetration testing tools ini dilakukan dengan menggunakan teknologi otomatis dan manual untuk menemukan celah keamanan pada sistem. Hasil dari penilaian ini akan ditampilkan dalam laporan yang berisi daftar celah keamanan yang telah ditemukan sebelumnya. Jadi penetration testing dapat membantu organisasi untuk mengetahui kelemahan keamanan yang ada pada lingkungan mereka dan juga mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan sistem mereka. Setelah kita mempelajari pengertian dari penetration testing tools, kita juga memahami tentang macam-macam dari penetration testing tools itu sendiri. Ini yang pertama itu ada Nmap atau Network Mapper. Adalah suatu tools yang cukup populer di kalangan hacker. Nmap ini dapat dipakai untuk memantau single host serta jaringan luas hingga ratusan ribu perangkat. Administrator jaringan memakai Nmap agar bisa mengidentifikasi perangkat yang berjalan di sistem mereka, menemukan port terbuka dan menemukan host yang tersedia dan mendeteksi risiko keamanan yang ada. Lalu yang kedua ada Kali Linux, yaitu open source yang dikelola oleh Offensive Security. Fitur utama dimiliki pada tools ini adalah full disk aksesibilitas berjalan di Android, enkripsi disk di Raspberry Pi 2 dan yang lainnya. Tools ini bisa berjalan di hardware, namun para hacker kebanyakan memakai mesin virtual di OS X atau Windows. Lalu yang ketiga ada Wireshark. Ini Wireshark adalah alat yang digunakan untuk menganalisa protokol jaringan. Dengan adanya Wireshark, Anda bisa mendapatkan informasi lebih detail mengenai informasi paket protokol jaringan yang ada. Yang keempat ada Metasploit, yaitu framework yang cukup populer dan canggih untuk melakukan pentest. Dan yang terakhir ada John the Ripper. John the Ripper adalah pemecah kata sandi yang sifatnya open source. Tools ini bekerja dengan memakai daftar kata yang bisa digunakan sebagai kata sandi dan mengubah karakter yang dipakai seperti contohnya huruf A diubah menjadi at. Tidak hanya terdapat 3 jenis penetration testing yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan sebuah sistem. Yang pertama adalah gray box testing. Jenis uji coba yang pertama ini dilakukan dengan memberikan informasi terbatas tentang sistem yang akan diuji. Pentester akan mencoba untuk menemukan celah atau kerentanan dengan informasi tersebut. Dengan kata lain, mereka akan berperan sebagai seorang hacker dengan sedikit informasi tentang celah sistem keamanan yang memungkinkan. Dan yang kedua adalah black box testing.
Black box testing merupakan uji coba tanpa memberikan informasi apapun kepada pentester tentang server yang akan diuji. Jadi, seorang pentester akan berusaha mencari celah memungkinkan untuk disusupi tanpa tahu informasi apapun tentang server tersebut. Berbeda dengan jenis sebelumnya di mana pentester sudah tahu sedikit mengenai informasi sebuah sistem perangkat sehingga lebih mudah dalam melakukan aksinya. Sedangkan yang ketiga adalah white box testing. Jenis tes terakhir ini dilakukan dengan memberikan informasi lengkap tentang server yang akan diuji coba. Seorang pentester akan diberi informasi mengenai sumber kode, infrastruktur jaringan, hingga shortcode sebuah sistem. Dari informasi tersebut, pentester akan memakainya untuk mencari dan menemukan celah dalam sistem keamanan. Dengan begitu, perusahaan bisa segera mengetahui apa yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Dengan menggunakan kombinasi dari ketiga jenis penetrasi testing ini, organisasi dapat meningkatkan keamanan sistem mereka dengan cara yang sesuai dengan tingkat akses dan pengetahuan yang dimiliki oleh pihak yang berpotensi menyerang sistem mereka. Jenis-jenis vulnerability assessment yang pertama itu ada network based scan. Itu berbasis jaringan, merupakan penilaian keamanan untuk mengidentifikasi kemungkinan serangan pada keamanan jaringan. Pemindaian ini juga dapat mendeteksi sistem yang rentan pada jaringan berkabel atau nirkabel. Yang kedua itu ada host based scan. Host based scan atau pemindaian berbasis host itu dilakukan untuk menemukan dan mengidentifikasi kerentanan yang ada di server, workstation, atau host jaringan lainnya. Biasanya ketika pemindaian ini dilakukan, maka tim akan memeriksa service dan ports yang kemungkinan juga terlihat pada network based scan. Yang ketiga itu ada wireless network scan. Itu digunakan untuk memindai jaringan wifi perusahaan yang biasanya akan berfokus pada titik serangan di infrastruktur jaringan nirkabel. Lalu selanjutnya ada application scan atau pemindaian aplikasi digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan dan konfigurasi yang salah dalam web application serta source code yang digunakan. Lalu yang terakhir itu ada database scan. Itu pemindaian database dilakukan untuk mengidentifikasi titik lemah dalam database. Pada database scan, database serta sistem big data akan dipindai untuk mengetahui kerentanan dan kesalahan konfigurasi, mengidentifikasi database berbahaya, serta mengklasifikasikan data sensitif untuk ditingkatkan keamanannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah serangan berbahaya seperti SQL injection atau serangan lain yang dapat menyebabkan data breaches. Dari beberapa yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa dalam era digital yang terus berkembang, keamanan web menjadi aspek yang harus diprioritaskan. Dengan meningkatnya kompleksitas jaringan dan perangkat lunak, perlindungan informasi sensitif dan data penting dari ancaman cyber menjadi semakin mendesak. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan proaktif seperti penetration testing dan vulnerability assessment menjadi penting untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi kerentanan serta celah keamanan dalam sistem web. Dengan demikian, masyarakat dan organisasi dapat memahami resiko yang mungkin dihadapi dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan keamanan web mereka. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.